Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini Sun Moon Rising. Dan di sini kita akan membahas kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing dengan kalian ya, Gemini Sun Moon Rising. Oke. Nah ingat, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Gemini Sun Moon Rising di luar sana. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian energi general reading ini bisa vice versa ya. Aku sarankan kalian, terutama buat yang baru datang di channel ini, untuk baca description box karena di situ infonya sudah lengkap, keterangannya sudah lengkap. Oke? Kita langsung saja menuju ke pembacaan untuk Gemini Sun Moon Rising. Kira-kira seperti apa sih perasaan orang yang dealing dengan kalian? Oke. Di sini aku sudah mengambil kartu dari Oracle Cards buatan aku ya. Untuk membaca perasaan biasanya aku menggunakan Ocean of Emotions. Kemudian di sini aku juga menggunakan The Dust Tipping Oracle dan Life as We Know It Oracle gitu ya. Dan kita akan lihat kira-kira bagaimana perasaannya. Oke. Obsessing over someone. Can you stop it? Gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sih jelas ada orang yang sulit ya untuk lepas dari pikirannya tentang kalian gitu. Jadi bisa dibilang ya mungkin mereka terobsesi gitu ya. Tetapi di sini sebenarnya bukan obsesi aja ya. Kalau yang aku lihat di sini sih ya orang ini punya perasaan pada kalian, ada cinta, ada sayang di situ. Apalagi di sini ada Three of Cups sama ada The Lovers gitu ya. Ada perasaan sayang, ada perasaan cinta gitu. Tetapi mungkin saja perasaan mereka terhadap kalian itu besar dan mereka itu sulit kontrol itu, sehingga ini jadi terlihat ke arah obsesi juga gitu. Jadi kayak mereka terobsesi sama kalian gitu ya. Apalagi di sini ada Page of Swords gitu ya. Mereka terus memikirkan kalian, mungkin mencari tahu tentang kalian atau melihat kalian gitu ya. Tetapi sering sekali mereka memikirkan kalian gitu. Jadi mereka sedang berada di energi seperti ini gitu ya. Perasaan yang besar dan mungkin tidak sadar ya bahwa mereka sudah terobsesi gitu. Dan itu menyiksa mereka gitu ya. Dari kata-kata can you stop it ini kelihatannya mereka sebenarnya juga tersiksa dengan keadaan ini gitu. Dan sepertinya kalian memang sedang tidak bersama gitu ya, atau tidak cukup dekat gitu, seperti ada jarak gitu. Jarak itu maksudnya ya kalian tidak, jarak itu macam-macam ya. Bisa memang jarak itu sendiri, atau hubungan kalian itu sedang berjarak gitu. Jadi mereka harus menahan perasaan itu kayak gitu. Sebenarnya punya perasaan yang besar itu ya sudah gitu ya. Yang membuat ini terlihat ke arah obsesi itu kalau seseorang itu tidak bisa kontrol perasaannya dan terus terpusat pikiran dan hidupnya pada sesuatu atau seseorang gitu. Jadi yang membuat itu terlihat seperti obsesi itu karena dia sudah sulit kontrol itu gitu. Seperti itu. Jadi kayak ya seperti itu ya. Jadi mungkin lebih kayak desire ya, desire-nya untuk mendapatkan itu gitu. Itu terlihat seperti obsesi karena dia punya desire atau keinginan untuk mendapatkan orang tersebut atau sesuatu itu gitulah, atau sesuatu ya, seseorang atau sesuatu gitu. Desire yang besar, seakan-akan tidak ada hal lain gitu ya. Artinya maksudnya dia hanya mau itu kayak sudah terobsesi sebenarnya gitu ya. Dia hanya melihat pilihan itu, dia nggak melihat kemungkinan lain, dia nggak melihat pilihan lain. Besar keinginannya harus mendapatkan itu kan energi obsesi sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak ada rasa sayang atau rasa cinta ya. Mungkin lebih kayak dia sudah stuck mungkin sama kalian. Maksudnya mereka ini mungkin sudah stuck sama kalian gitu ya. Jadi terlihatnya seperti itu gitu. Tanpa sadar itu sudah ke arah atau ada obsesinya juga, atau sudah terobsesi sama kalian kayak gitu sih. Seperti itu ya. Jadi perasaannya besar. Sebenarnya ya it's okay ya. Yang penting kita bisa kontrol perasaan. Maksudnya kontrol perasaan itu gimana ya?
Maksudnya kontrol pikiran kali ya, kontrol desire gitu. Jangan sampai kita dikontrol oleh desire atau ya passion atau obsesi itu. Jadi kita yang harus mengambil kontrol itu, pikiran kita yang harus kuat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan perasaan gitu ya. Perasaannya besar, cinta besar, ya sebenarnya biasa aja sih itu. Yang penting bagaimana kita bisa kontrol itu. Itu kembali ke mindset orang sih ya. Karena mindset yang aku maksud tuh gini, cinta itu kan juga macam-macam ya. Orang punya sudut pandang yang macam-macam soal cinta. Kalau cinta sendiri itu kan universal dan itu tidak harus memiliki gitu. Kalau orang itu sudah terobsesi dan nggak bisa kontrol itu, seakan-akan mereka harus memiliki itu. Kalau nggak memiliki itu, mereka merasa kayak hancur gitu. Oke, itu ya. Itulah kira-kira ya. Losing you, losing my control. Wake up. Oke. Seperti yang aku bilang bahwa mereka sulit kontrol diri mereka karena mereka merasa kehilangan kalian. Tidak memiliki kalian, mereka benar-benar merasa kehilangan banget gitu. Jadi seperti yang aku bilang bahwa di situ juga ada unsur mereka sudah terobsesi juga dengan perasaan itu. Dimana sebenarnya perasaan cinta dan saya nggak ada salahnya ya, gitu ya. Nggak ada salahnya, yang salah bukan salah juga sih. Tapi yang menyusahkan orang tersebut adalah kalau dia dikontrol oleh desire atau obsesi itu. Akhirnya gimana? Akhirnya dia terlihat stuck, terlihat sedih. Sebenarnya kasihan gitu loh. Maksudnya kalau aku melihatnya lebih pada kasihan jadinya, karena kayak berat gitu kalau nggak bisa mendapatkan seseorang atau sesuatu yang mereka inginkan itu. Rasa kehilangannya itu, rasa dukanya jadi besar gitu kan. Oke, nah seperti yang aku bilang, kartunya sudah muncul ini. This is so painful. Can I get the cure? Aku baru bilang, buka kartunya langsung muncul itu gitu loh. Jadi oke lah, seperti itu. Seperti yang sudah aku bilang, perasaan itu, rasa itu soal kalian, tentang kalian itu benar-benar menyiksa dan melukai mereka gitu ya. Di sini ada I'm sorry for being so clingy and annoying. Aku pikir mungkin di sini ada yang merasa seperti yang ada di kartu yang lain gitu ya. Yang ditunjukkan kartu yang lain di sini gitu. Yang terlihat di sini ada orang yang merasa sangat terikat, sangat membutuhkan, sehingga ada sisi buruknya sih. Sisi buruknya itu dia kayak benar-benar merasa bisa merasa frustasi gitu loh. Kalau apa yang dibutuhkan itu jauh atau tidak ada di dalam diri atau hidup mereka gitu. Jadi ya kayak gitu ya. Misalkan ada orang yang punya ketergantungan pada obat-obatan tertentu gitu ya. Dimana kalau mereka tidak mendapatkan obat-obatan tersebut, itu mereka bisa rasanya berat banget gitu loh. Tersiksa dengan perasaan itu gitu ya. Ada sesuatu yang memanggil dalam diri mereka dan kayak gimana sih, orang kayak kehausan gitu ya, dan dia nggak dapat minum. Seperti itu kira-kira. Jadi aku melihat orang ini sudah sangat terikat sama kalian kalau aku lihat di sini. Dan general reading ya, ini bisa vice versa juga. Kalau kalian merasa kalian terikat juga dengan sosok yang misalkan kalian Gemini Sun Moon Rising juga merasa terikat gitu ya dengan seseorang. Mungkin ini juga menjadi energi kalian gitu ya. Dan yang aku lihat di sini itu ada Four of Swords, ada Queen of Pentacles. Aku melihat dari dua kartu ini itu orang ini sudah lelah dengan perasaan mereka terhadap kalian, dengan situasi kalian gitu ya. Mereka sudah lelah gitu. Dan mereka itu kayak sedang berada pada fase ingin bangkit, gak mau capek terus kayak gini, gak mau tersiksa dengan perasaannya terus kayak gini. Mereka mau bangkit, membangun hidupnya gitu ya. Di kartu Queen of Pentacles ini sebenarnya mereka membangun kekuatan untuk bangkit gitu, untuk mengejar lagi, untuk melangkah lagi gitu. Maksudnya mengejar apa ya, pencapaian yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka gitu ya. Intinya mereka mau bangkit, mereka gak mau stuck pada perasaan ini, pada kalian, pada situasi ini gitu ya, pada
situasi hubungan kalian ini. Mereka nggak mau stuck di situ. Mereka merasa mereka harus bangkit. Mereka nggak mau bersedih terus. Jadi kayak kalau aku lihat di sini tuh bangkitnya lebih ke arah pencapaian hidup yang lain di luar romance ya. Jadi mereka kayak ingin membangun hidup mereka gitu, ingin move on dengan cara itu gitu. Fokus membangun hidup, meraih pencapaian mereka atau pencapaian yang pernah mereka miliki atau ya pencapaian yang pernah mereka miliki gitu ya. Pencapaian yang pernah ingin mereka raih gitulah kira-kira. Jadi ya kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Orang ini kayaknya masih suka juga memperhatikan kalian sih sebenarnya gitu. Atau mungkin kalian bisa saling memperhatikan gitu ya. Di kartu Page of Pentacles sama Justice ya ini ya. Ya ini Justice. Di kartu Page of Pentacles dan Justice ini terlihat walaupun rasanya susah ya untuk bangkit karena mereka masih berkabung atau berduka gitu ya. Tetapi mereka merasa mereka harus tegas gitu ya. Sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini yang terlihat kuat energinya dealing di situasi ini selain Gemini, Sun, Moon, Rising itu ada Libra, kemudian ada Taurus, ada Scorpio, Sun, Moon, Rising ya, ada Virgo, itu ya kira-kira. Ada Aries juga sih, ya itu. Sagittarius juga ada. Ariesnya kuat, oke. Kemudian kalau aku lihat di sini di kartu Page of Swords, Three of Cups sama The Lovers ini situasi dimana mereka itu mengamati kalian, memikirkan kalian, melihat kalian sambil mereka itu berharap kalian itu bisa rekonsiliasi gitu. Jadi mereka walaupun rasanya udah lelah, mau bangkit, mau move on dari kalian, mau move on dari situasi yang menyiksa ini gitu. Tetapi di dalam lubuk hati mereka itu masih ada harapan ingin rekonsiliasi. Kalau aku lihat di sini ya. Kemudian di kartu Prince of Cups sama King of Swords ya, King of Swords ini. Aku melihat kayak mereka itu ingin jatuh cinta lagi, mereka ingin punya perasaan kasmaran lagi sama orang lain gitu. Mereka ingin membuka hati lagi sama orang lain. Pokoknya mereka ingin jatuh cinta lagi agar bisa melupakan kalian. Jadi kayak gitulah intinya kalau aku lihat di sini ya. Ingin mencari orang baru sih sebenarnya, yang benar-benar sesuai dengan selera mereka gitu ya, atau keinginan mereka gitu ya, kesukaan mereka gitu, sehingga membuat mereka jadi lupa sama kalian dan mereka bisa bangkit gitu, bisa happy lagi. Di kartu Ace of Swords sama Queen of Wands, aku lihat di sini Ace of Swords sama Queen of Wands ya. Aku melihat di sini sebenarnya di sini juga ada Seven of Pentacles ya. Aku melihat di sini sebenarnya sadar atau tidak mereka itu sebenarnya kayak masih berusaha memanifestasikan kalian sih. Kayak mereka itu seperti memiliki banyak hal, tapi kayak mereka juga di waktu yang sama merasa kosong gitu kalau aku lihat ya. Oke, kita lanjut ke The Dust Sleeping Oracle. Di sini ada Gift, ada Freedom, ada Trust, ada Scar. Aku pikir kalian mungkin sebelumnya punya trust issue ya, yang membuat hubungan kalian juga berakhir itu karena trust issue ini gitu ya. Kemudian di kartu Freedom aku bacakan pesan ya. Pesannya aku bacakan, ekspresikan kreativitas dan penuhi panggilan jiwa. Wujudkan damai, bahagia, dan gairah dalam hidup. Mengambilnya dari seseorang membuatnya mati, memilikinya dengan tanggung jawab, menumbuhkan cinta karena kenyamanan. Aku pikir mereka sendiri kalau di sini juga ya, di kartu Gift sama Freedom ini kelihatannya mereka berusaha kayak memanifestasikan material abundance atau kesuksesan dalam hidup mereka sih. Jadi kayak mencari jalan. Ini sih lebih ke arah kreatif ya. Kreatif itu macam-macam. Maksudnya orang berusaha mencari tempat yang bisa membuat mereka berkembang, atau bidang yang membuat mereka berkembang, atau
kayak posisi atau tempat lah ya yang bisa membuat karir mereka berkembang, itu juga bisa. Jadi intinya mereka sedang berusaha memanifestasikan kesuksesan juga di sini. Seperti yang gue bilang, di sini kan ada Queen of Pentacles. Jadi mereka juga benar-benar ingin mengembangkan diri mereka, potensi diri mereka kalau aku lihat di sini ya. Kemudian di kartu Scar ini ada something is painful but beautiful in other version ya. Something is painful but beautiful in other version. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger luka itu kembali terasa atau membantu proses healing. Iya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, ini kelihatan mereka sedang berusaha healing juga sih, karena hubungan kalian ya. Jadi hubungan kalian jelas memberikan luka besar buat orang ini, buat mereka di sini, grup di sini gitu loh ya. Dan mereka sedang berusaha untuk healing. Salah satunya adalah mereka berusaha untuk mengembangkan potensi diri mereka sesuai bidang mereka tentunya ya. Di sini ada let it go di bottom of the deck. Aku bacakan pesannya ya. Lepaskan apa yang sudah tidak baik untuk hidupmu. Nah, orang ini, kelompok di sini tuh merasa bahwa terus memikirkan atau stay di sini ya, di harapan mereka terhadap Gemini Sun Moon Rising itu hanya membuat mereka terus terluka gitu, sehingga mereka ingin melepaskan itu dan mereka ingin membuka lembaran baru, mereka ingin bahagia lagi, mereka ingin bangkit lah, intinya seperti itu kalau lihat di sini ya. Kemudian kita lihat dari Life as We Know It Oracle gitu. Di sini seperti yang gue bilang ya, berbesar hati memahami hak orang lain untuk merasa nyaman, memahami setiap orang memiliki hak dengan hidupnya. Tidak perlu memaksa pikiran dan fisiknya. Berbesar hati untuk memberi jarak jika seorang merasa terganggu dan tidak nyaman. Oke, aku lihat di kartu ini ada hubungannya sebenarnya sama freedom di sini. Mungkin saja dulu hubungan kalian itu ada kaitannya, ada bumbu masalah soal kebebasan. Mungkin saja dulu hubungan kalian itu nggak berhasil karena ada yang merasa kayak tidak diberi kebebasan kayak gitu, seperti itu mungkin saja loh ya. Oke. Jadi intinya kalaupun ini kembali atau kalaupun bersama yang lain gitu ya, pesan untuk siapapun itu ya, intinya sih kita nggak mungkin gitu memaksa orang untuk berada di situ kalau mereka nggak nyaman. Mungkin saja mereka nggak ada masalah dengan kalian dan sebaliknya gitu ya. Tetapi kalau ada yang mungkin cenderung menekan gitu, kayak posesif yang terlalu berlebihan gitu, mungkin saja itu akhirnya ada pihak yang nggak nyaman gitu ya. Apalagi Gemini itu mungkin orang yang bebas ya, jadi kayak nggak bisa terlalu dibatasi gitu loh ya, sebagai air sign gitu kan. Mereka orang-orang yang berjiwa bebas gitu. Dan mungkin juga dulu itu Gemini Sun Moon Rising ya, yang dealing di sini itu ya kayak masih ingin bebas-bebasnya di kartu ini gitu ya. Dan mungkin juga itu yang membuat kalian akhirnya nggak berhasil hubungannya gitulah intinya. Kayak aku lihat di situ kayak gini lah. Intinya gini, kalau kalian nggak menemukan kesepakatan ya itu emang gimana ya, mungkin kalian bicarakan dulu sampai menemukan kesepakatan. Kalau nggak ya berbesar hati. Intinya kalau orang itu memang tidak, nah ini kan ada trust issue ya. Kalau orang itu mau bebas tapi masih bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang dikasih ya oke lah ya. Tapi kalau memang orang itu bebas dan tidak menjaga kepercayaan itu ya gimana ya, tidak ada alasan juga untuk stay dalam hubungan itu juga. Katanya kalau tidak ada kepercayaan maka tidak ada alasan untuk melanjutkan, katanya kayak gitu. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya, memang kita perlu menghargai kenyamanan orang juga ya. Tapi intinya loyalitas itu nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau memang orang itu tidak loyal, tidak bisa menjaga kepercayaan ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Karena mau memaksa orang yang tidak loyal dan tidak bisa dipercaya untuk memaksa mereka itu untuk menjadi sebaliknya gitu, itu juga susah. Karena hal itu, kesetiaan itu bukan hal yang bisa dipaksakan kayak gitu. Oke. Nah, ini aku lihat di sini, ini orang yang dealing di sini sedang merasakan ini. Ya,
Tepatnya saat ini mereka sedang berada di fase sadness dan hard times, ya, dan mereka sedang berusaha untuk memanifestasikan good times mereka, karena berat terus berada di situasi ini. Ya jelas siapa ya sih yang nggak merasa berat gitu, tetapi kan bukan berarti kita nggak bisa melalui ini gitu ya. Ya memang berat gitu, dan nggak ada juga orang yang mau terus bersedih kan. Tetapi kan maksudnya kalau kita mau mengubah keadaan itu bukan berarti gimana ya, bukan berarti kita nggak terima juga gitu loh ya. Justru kalau kita mau move on, kita kan harus berdamai dulu dengan keadaan. Jadi ya it's okay kalau saat ini sedang bersedih gitu ya, berdamai dengan situasi ini lalu move on ya, menjemput atau memanifestasikan good times itu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini mereka sedang mengalami atau melalui waktu yang berat banget sih memang ya, karena perasaan mereka terhadap kalian itu gitu ya. Hidup itu dinamis, takdir terbaik tidak lepas dari usaha pemiliknya. Dimanapun posisimu saat ini, masa depan masih bisa diperbaiki dengan langkah yang dipilih ke depannya. Nah iya, orang ini sedang berusaha untuk menjemput kebahagiaan itu lagi gitu. Karena apa? Karena di kartu ini ya, break up in love is wake up in life. Jadi mereka memang patah hati banget gitu ya, terpuruk banget karena cintanya ini gitu ya. Tapi mereka juga mau bangkit lah ya. Maksudnya pilihan ya, orang mau terus terpuruk atau bangkit itu pilihan. Tapi aku melihat di sini sih mereka mau bangkit gitu. Jadi break up in love ini bisa jadi trigger atau bisa jadi kekuatan baru untuk seseorang atau siapapun itu untuk bangkit dalam hidupnya. Tapi ya balik lagi itu pilihan gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan, dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat dan ada value yang bertambah. Jadi buat kalian siapapun ya, entah Gemini, entah yang dealing dengan Gemini, yang sedang merasakan waktu yang berat ini gitu ya. Kalau kalian sudah melalui ini, kalian bertahan ya, maksudnya bertahan untuk bertahan melalui situasi yang berat ini ya. Maksudnya bertahan itu tidak stay di situ terus dan merasa terpuruk terus, nggak kayak gitu. Bertahan itu maksudnya mencari jalan keluar juga gitu. Tapi dalam proses mencari jalan keluar itu kan kalian masih merasakan badai itu ya mungkin ya. Nah, kalian bertahan di situ sampai menemukan jalan keluar itu artinya ada kemampuan dari seseorang itu, dari kalian yang meningkat, ada value yang bertambah. It's okay. Jadi santai aja saat kalian melakukan sesuatu yang baik gitu ya, yang positif, pasti itu adalah manifestasi kalian yang manifestasi kalian yang nanti akan kalian rasakan juga di kemudian hari gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan bentuk manifestasi ya. Jadi it's okay. Saat ini kalian kayak nggak merasakan manfaatnya gitu, kayak nggak melihat sisi positifnya gitu. Kalian di sini maksudnya entah yang dealing dengan Gemini ya, maksudnya kan karena kita di sini membaca bagaimana sih perasaan orang yang dealing dengan Gemini gitu ya. Mungkin orang tersebut memang sulit melihat sisi positif dari keadaan ini, tetapi saat dia sudah keluar dari sini, dia nggak tahu apa yang dia manifestasikan ya. Bisa saja itu adalah karma baik, sesuatu yang baik yang dia manifestasikan di saat-saat sulit ini gitu ya. Intinya apa yang kita lakukan itu ada yang akan kita tuai juga gitu. Jadi kalau kita melakukan yang baik, usaha yang baik, ada sesuatu yang baik yang akan kita tuai juga di kemudian hari. So it's okay, relax ya. Itu saja untuk Gemini Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Coba aku baca lagi kira-kira apa sih yang kemungkinan yang akan terjadi di sini ya situasinya. Kalau aku lihat ya, sebenarnya sih ini situasi yang kayaknya rasa beratnya itu lumayan lama ya. Gimana ya, ini kayak gelombang pandemi gitu ya. Tahu kan pandemi saat ini, kita sedang berada di situasi pandemi kan saat ini. Gelombangnya itu maksudnya angka itu nanti naik, nanti turun, terus tahu-tahu ada varian baru yang membuat angkanya melonjak lagi gitu kan, dan menunggu untuk diturunkan lagi gitu. Jadi kayak gitu gelombangnya. Ini gelombang perasaan di sini yang aku lihat juga seperti itu. Ya, bisa dibilang rasa duka dan rasa terpuruknya itu lumayan lama. Walaupun ya mungkin kadang dia berusaha bangkit, tapi nanti dia down lagi. Dia atau mereka ya di sini maksudnya, karena ini general reading, maksudnya mereka kadang
down, mereka terpuruk, tapi mereka berusaha bangkit, nanti mereka merasa terpuruk lagi kayak gitu, berusaha bangkit lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya belum benar-benar move on, belum benar-benar healing dari situasi ini kayak gitu ya. Oke, kalau mau ketemu lagi atau tidak semua itu terserah sama kalian sih, karena kayaknya keadaan di sini lumayan susah dan berat ya untuk rekonsiliasi gitu. Butuh usaha dan keberanian besar untuk memanifestasikan rekonsiliasi di sini gitu sih kalau aku lihat ya. Seperti itu, butuh kayak perubahan besar, keberanian besar, perubahan besar. Perubahan besar yang aku maksud di sini itu major arcana ya. Jadi untuk mencapai hal itu memang itu situasinya memang besar banget sih. Jadi ya balik lagi, keberanian besar, energi besar untuk memanifestasikan perubahan besar itu tadi. Masih bisa sih sebenarnya kalau sekedar ketemu. Untuk kalian mau rekonsiliasi atau enggak, semua kembali sama kalian. Oke? Itu aja dari aku, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Gemini.